muslim, Isa Al-Masih. Dia adalah yang terbesar di dunia dan di akhirat. Kalimat yakni firman darinya maksudnya dari Allah, yakni Yesus, atau dikatakan Isa Al-Masih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwafillah, video ini mungkin kita melihatnya akan geleng-geleng kepala. Pasalnya ada seorang misionaris yang teriak-teriak di jalan raya untuk mengajak kepada agamanya. Padahal di sekelilingnya adalah orang muslim. Sebagaimana judul dari pemilik video ini, dia mengatakan, viral wanita murtadin ini berani mengajak orang percaya Yesus di depan banyak orang Islam. Dan apa yang diperbuat oleh misionaris ini, sungguh ini sangat disayangkan. Karena yang pertama, orang ini menafsirkan Al-Quran yang jelas salah tafsirannya. Yang kedua, orang ini membuat syubhatan terhadap Al-Quran untuk membenarkan bahwa Yesus sebagai Tuhan. Na'udzubillahi min dzalik. Kita akan saksikan videonya dan kita akan jawab segala fitnah tuduhannya kepada Islam. Ini harus menjadi hati-hati untuk kita semua. Kalau misalkan ada di tempat kita, langsung saja laporkan kepada pihak yang berwajib. Apalagi kalau misalkan di dalamnya sudah memfitnah Islam, sudah menodai agama Islam. Baik, kita akan tampilkan dan ini menjadi pelajaran untuk kita. Silakan ikhwafillah. Kenalkan, saya adalah customer setiap hari di pasar Amuran. Setiap hari saya di pasar. Jadi mungkin Anda mengenal saya. Saya Lestari yang sering dipanggil Ai. Saya berasal dari seorang muslim. Firman Tuhan katakan, akulah jalan keselamatan dan hidup. Amin. Aku jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun bisa sampai kepada Allah kalau tidak melalui Yesus Tuhan. Amin. Saya akui saudara, pada saat saya mengikuti Yesus, saya katakan tidak enak. Kenapa ikut Yesus tidak enak? Karena saya harus melepaskan kedagingan saya. Saya harus melepaskan, menumpas segala kedagingan saya. Dan saya harus melepaskan itu untuk apa? Untuk memberkati diri saya sendiri dan orang lain. Baik ikhwafillah, kita sudah tangkap sedikit bagaimana kesaksiannya dan orang ini teriak-teriak di jalan raya untuk meyakinkan supaya orang-orang bisa mengikuti ibu ini masuk ke dalam agamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Kita bisa tangkap sedikit apa yang dibicarakan oleh ibu ini. Katanya tidak akan sampai kepada Bapa kecuali kepada Yesus. Nah, kalau misalkan seperti ini kami sepakat ikhwafillah. Kenapa? Karena tidak akan nyampe kita kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mengikuti Nabi Isa alaihissalam, dan itu pun juga di zamannya, bukan di zaman kita, karena kita itu zamannya sudah Nabi Muhammad SAW. Jadi berbeda lagi. Artinya kalau misalkan kita ingin sampai kepada Bapa atau kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah syariatnya Yesus, ikutilah syariatnya Isa, seperti misalkan sunat atau misalkan tidak makan babi dan lain sebagainya. Karena itu adalah syariatnya Nabi Isa alaihissalam. Otomatis kalau misalkan kita ingin sampai kepada Bapa, maka ikutilah Isa sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Kami sepakat itu. Apalagi tadi sangat jelas disebutkan tidak akan sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Artinya apa ikhwafillah? Di sana ada dua oknum. Yang pertama Bapa, yang kedua adalah aku. Siapa dia? Ya Yesus atau Nabi Isa alaihissalam. Artinya, kalau misalkan kita ingin sampai kepada Bapa, ya ikuti dulu Nabi Isa alaihissalam yang diutus oleh Bapa itu. Sama halnya dengan baginda Nabi Muhammad SAW yang tertera dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum, kalau engkau tuhibbunallah, mencintai Allah, artinya kita ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, maka ikutilah aku. Siapa? Ikutilah Nabi Muhammad SAW. Akhirnya yuhibbukumullah, maka Allah pun juga akan cinta, akan rindu kepada kita, perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala.
Ya ikhwafillah, ini sama saja dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak akan sampai kepada Allah, kita tidak akan bertemu dengan Allah di surga kelak kalau misalkan kita tidak mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Pun sama dengan apa yang dikatakan oleh Yesus itu, tidak akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya harus mengikuti ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Yesus itu atau Nabi SAW, seperti tadi tidak makan hal-hal yang diharamkan seperti babi, atau misalkan dia disunat ikhwafillah. Baik, itu yang pertama. Dan ikhwafillah, di video selanjutnya ibu ini main pelintir ayat Al-Quranul Karim. Ini sangat jelas kesesatannya. Silakan, kita akan tampilkan videonya. Jadi di sini juga banyak orang yang belum menyembah Yesus. Di dalam kitab yang pernah saya pelajari dulu, malaikat berkata kepada Maryam, aku membawa kabar baik, yakni kalimat, yakni firman darinya maksudnya dari Allah, yakni Yesus, atau di situ dikatakan Isa Al-Masih. Dia adalah yang terbesar di dunia dan di akhirat, yang terbesar di dunia dan di akhirat. Baik ikhwafillah, kita akan tanggapi terlebih dahulu biar tidak kabur ya. Pertama, orang ini mengatakan katanya Isa itu yang terbesar di dunia dan di akhirat atau di langit. Nauzubillahi min dzalik. Ini adalah kesesatan yang nyata dan ini dibuat-buat. Tidak ada dalilnya dalam Al-Quran. Tidak ada keterangannya bahwa Isa itu adalah terbesar di dunia dan di akhirat. Apa yang Anda harapkan dari Anda berbohong seperti ini? Tidak ada dalilnya. Coba tampilkan mana dalilnya bahwa Nabi Isa alaihissalam atau Yesus itu dalam Al-Quran adalah terbesar di dunia dan di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Ini adalah kesesatan yang nyata, dusta yang nyata, apalagi ini sudah teriak-teriak di jalan raya mengganggu ketertiban umum, lalu kemudian pelintir ayat Al-Quran. Ini sudah double ikhwafillah ya, pelanggarannya begitu ya. Nah, kita akan lanjutkan lagi, dan di video kali ini sangat-sangat luar biasa. Pelintir ayat Al-Quran tafsirkan sesuai nafsunya ikhwafillah. Silakan kita simak bersama. Dicekatkan apa dikatakan kebenaran, karena apa yang telah saya pelajari dikatakan Tuhan memberikan firman kepada Maryam, yakni Isa Al-Masih. Berarti Isa Al-Masih itu atau yang kami sebut Yesus Kristus adalah firman itu sendiri. Kalau ada firman di situ, berarti ada Allah di situ, ada Tuhan di situ. Nah, ikhwafillah, orang ini membawa ayat Al-Quran surat Ali Imran ayat ke-45, yang mana Allah Ta'ala berfirman ya, yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Maryam, bahwasanya engkau akan diberikan kabar gembira dengan satu kalimat. Nah, orang ini, misionaris ini memelintir ayat Al-Quran, katanya kalimat itu adalah Tuhan ya, firman itu adalah Tuhan. Mohon maaf, kami itu selama ini tidak menyembah firman, kita menyembah yang berfirman. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Anda malah menyembah firman-Nya itu? Kenapa Anda tidak menyembah zat yang berfirman itu? Karena itu sebuah kekeliruan kalau misalkan dalam ajaran Islam. Katanya Isa itu adalah firman Tuhan, lalu kemudian Isa itu adalah Tuhan. Ini pemikiran yang sangat keliru. Ya, kenapa? Karena coba baca di ayat selanjutnya, ayat 45, ayat 46 dan ayat 47, di sana sangat jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki satu perkara, maka Allah akan berfirman. Dengarkan ini, maka Allah akan berfirman, wahai misionaris, maka Allah akan berfirman kepadanya, kun fayakun. Jadi firman Allah itu adalah kun fayakunnya, lalu kemudian Allah jadikan sesuatu itu dengan kalimat kun fayakun ini. Jadi Isa alaihissalam itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimatnya, dengan firmannya, kun fayakunnya itu. Bukan lantas kemudian sekarang Isa itu menjadi firman dan lalu kemudian dituhankan. Nauzubillahi min dzalik. Banyak ayat dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa ketika ada orang yang mengatakan Isa sebagai Tuhan, di sana telah kafirlah ia. Anda hanya comot-comot ayat Al-Quran saja untuk membenarkan Isa sebagai Tuhan. Bahkan di ayat lain dikatakan, idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu, maka Allah akan berfirman, kun fayakun, jadilah maka jadilah.
Jadi intinya ya kafilah, kalau misalkan katanya tadi di awal dia adalah seorang murtadin, kalau misalkan dulu sebagai muslim yang betul-betul tahu dan paham tentang Al-Quran, dia tidak akan berbicara seperti ini. Saya duga ya kafilah, orang ini adalah misionaris yang menyebarkan kebohongan, dusta di hadapan kaum muslimin untuk mengajak kepada ajarannya atau kepada agamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini adalah kekejian yang sangat nyata. Bisa kita tilai bersama ya kafilah. Bahkan Anda yang non muslim misalkan ketika melihat channel ini atau video ini, maka jangan sekali-kali Anda belajar Islam kepada misionaris, pendeta dan sebagainya. Maka Anda belajar Islamlah kepada ustadz atau para ulama yang tahu akan Islam yang sesungguhnya. Kami menyampaikan ini tiada lain dan tiada bukan untuk mengcounter segala fitnah tuduhan yang dilakukan oleh oknum yang jelas tidak rela dan ridho kepada Islam. Alhamdulillah, kalau misalkan hal ini dirasa bermanfaat, alhamdulillah bisa dukung kami dengan like, komen, subscribe dan lain sebagainya. Semoga perjuangan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dibalas dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sahabat Sikaji, al-afu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.